Shalom sahabat CJN Alkitab Plus. Saya senang sekali dapat bertemu dengan Anda. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita dalam mengikuti program Alkitab Plus. Saya Pastor Simon Petrus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di sorga, berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap mendengar, membuka hati dan pikiran kami menerima pesan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita sampai pada bahagian terakhir dari kitab Matius. Dalam Matius bab 27 sampai bab 28, kita akan membaca tentang penderitaan, tentang kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah puncak dari seluruh isi Injil Matius. Selama ini kita telah mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Kita melihat bagaimana Dia memberitakan kerajaan surga, mengajar orang banyak, melakukan berbagai mukjizat, serta memanggil murid-muridnya untuk mengikuti Dia. Semua pelayanan itu mencapai tujuan akhirnya, yaitu karya keselamatan melalui salib dan kebangkitan. Dalam Matius bab 27, kita akan membaca bagaimana Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati. Walaupun Yesus tidak bersalah, Dia tetap diserahkan untuk disalibkan. Semua ini terjadi bukan karena Yesus tidak berkuasa, melainkan karena Dia dengan rela menjalankan kehendak Bapa demi menyelamatkan manusia. Dalam perjalanan menuju Golgota, Yesus mengalami penghinaan, penolakan, dan penderitaan yang sangat berat. Dia dipukul, diolok-olok, dimakotai dengan mahkota duri, lalu memikul salib menuju tempat penyaliban. Di atas kayu salib, Yesus menyerahkan hidupnya sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia. Melalui kematiannya, jalan keselamatan dibukakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir, tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa melalui pengorbanan Yesus, manusia kini memiliki jalan untuk datang kepada Allah. Para pemimpin agama bahkan meminta agar kubur itu dijaga ketat karena mereka mengingat perkataan Yesus bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun rencana manusia tidak pernah dapat menghalangi rencana Allah. Dalam Matius bab 28, pada pagi hari setelah hari Sabat, beberapa perempuan datang ke kubur Yesus. Tetapi mereka mendapati batu penutup kubur sudah terguling. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Inilah kabar sukacita yang menjadi dasar iman orang percaya. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Dia hidup dan kebangkitannya menjadi jaminan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum naik ke surga, Ia memberikan tugas yang sangat penting kepada mereka. Kita mengenalnya sebagai amanat agung. Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Lalu Yesus menutup amanatnya dengan sebuah janji yang menguatkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji ini bukan hanya diberikan kepada para murid pada waktu itu. Janji ini juga berlaku bagi kita pada hari ini. Kemanapun Tuhan mengutus kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dan memberikan kekuatan untuk menjalankan panggilan yang telah dipercayakannya. Demikianlah kitab Matius diakhiri. Melalui kitab ini, kita telah melihat bagaimana Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Raja atas kerajaan surga, juru selamat dunia, dan anak Allah yang hidup. Kiranya melalui pembacaan kitab Matius ini, iman kita semakin bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan Yesus, dan semakin setia hidup sebagai murid-muridnya. Sekarang, mari kita mulai membaca kitab Matius bab 27 sampai bab 28 bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Yesus. Mereka menyuruh orang mengikatnya. Kemudian mereka membawanya lalu menyerahkannya kepada Gubernur Pontius Pilatus. Apabila Yudas yang mengkhianatinya melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, dia menyesali perbuatannya lalu mengembalikan 30 keping uang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. Yudas berkata, "Aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah." Kata mereka, "Apa kami peduli? Tanganilah sendiri." Yudas pun mencampakkan keping-keping uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung dirinya. Ketua-ketua imam memungut uang perak itu lalu berkata, "Menurut hukum, kita tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam perbendaharaan rumah ibadat, kerana uang ini harga darah." Mereka bermesyuarat lalu menggunakan uang itu untuk membeli ladang tukang tembikar bagi dijadikan tempat perkuburan orang asing. Oleh itu, padang tersebut dipanggil Padang Darah hingga hari ini. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Maka mereka pun mengambil 30 keping perak itu, harga dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, lalu membeli tanah tukang tembikar seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Gubernur itu bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya, "Adakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus berkata, "Begitulah seperti katamu." Ketika dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, dia tidak berkata suatu apa. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?" Tetapi Yesus tidak berkata sepatah pun, sehingga amat heran Gubernur melihatnya. Pada waktu perayaan, lazimnya Gubernur membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. Pada masa itu ada seorang banduan yang terkenal jahatnya, bernama Barabas. Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, "Yang mana kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu? Barabas atau Yesus yang dipanggil Kristus?" Gubernur itu tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya karena iri hati. Ketika Pilatus sedang duduk di atas kerusi penghakiman, istrinya berkirim pesan kepadanya, "Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah. Hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi kerananya." Tetapi ketua-ketua imam dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Yang mana antara dua orang ini kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu?" Mereka menjawab, "Barabas!" Pilatus bertanya kepada mereka, "Jadi, apa yang harus kubuat dengan Yesus yang dipanggil Kristus?" Kesemua mereka berkata kepadanya, "Salibkan dia!" Gubernur berkata, "Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukannya?" Tetapi mereka berseru semakin kuat, "Salibkan dia!" Apabila Pilatus melihat bahwa dia tidak dapat mempengaruhi mereka, malah mereka mula hendak merusuh, dia mengambil air lalu membasuh tangannya
di hadapan orang ramai itu sambil berkata, Aku bebas daripada kesalahan menumpahkan darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah sendiri. Kesemua mereka menjawab, Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan zuriat kami. Pilatus pun membebaskan Barabas kepada mereka, dan setelah menyebat Yesus, dia menyerahkannya untuk disalib. Kemudian askar-askar gubernur membawa Yesus ke istana gubernur dan menghimpunkan seluruh pasukan tentara di situ. Mereka melucutkan pakaiannya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuhnya. Mereka membuat mahkota daripada duri, lalu meletakkannya di atas kepala Yesus dan menggenggamkan mensiang di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut kepadanya sambil mengejeknya, "Hai Raja orang Yahudi!" Selepas itu, mereka meludahinya dan memukul kepalanya dengan mensiang itu. Setelah selesai mempermain-mainkannya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaiannya, lalu membawanya untuk disalib. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kirene bernama Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Yesus. Mereka pun sampai di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna tempat tengkorak. Di situ mereka memberinya air anggur masam bercampur empedu dan menyuruhnya minum. Tetapi setelah merasanya, dia enggan minum. Selepas itu mereka menyalibnya dan membahagikan pakaiannya dengan membuang undi. Kemudian mereka duduk berjaga di situ. Di atas kayu salib Yesus mereka memaparkan tuduhan terhadapnya. "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." 2 orang perompak disalib bersamanya, seorang di kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang yang lalu di situ mengejeknya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka berkata, Engkau mahu memusnahkan bait suci dan membinanya semula dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Begitu jugalah ketua-ketua imam, ahli Taurat dan tua-tua turut mengejek Yesus. Dia telah menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu salib itu sekarang, baru kami percaya kepadanya. Dia percayakan Allah. Biar Allah menyelamatkannya sekarang, kalau Allah mau mengakuinya. Kerana dia berkata, "Aku anak Allah." Perompak yang disalib bersama Yesus pun mencelanya dengan kata-kata demikian. Dari jam yang ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Kira-kira jam ke-9, Yesus berseru dengan suara yang lantang, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Maksudnya, Matius bab 27. setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk membunuh Yesus. Mereka menyuruh orang mengikatnya. Kemudian mereka membawanya lalu menyerahkannya kepada gubernur Pontius Pilatus. Apabila Yudas yang mengkhianatinya melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, dia menyesali perbuatannya lalu mengembalikan 30 keping uang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. Yudas berkata, Aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah. Kata mereka, Apa kami peduli? Tanganilah sendiri. Yudas pun mencampakkan keping-keping uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung dirinya. Ketua-ketua imam memungut uang perak itu lalu berkata, Menurut hukum, kita tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam perbendaharaan rumah ibadat, kerana uang ini harga darah. Mereka bermesyuarat lalu menggunakan uang itu untuk membeli ladang tukang tembikar bagi dijadikan tempat perkuburan orang asing. Oleh itu, padang tersebut dipanggil Padang Darah hingga hari ini. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Maka mereka pun mengambil 30 keping perak itu, harga dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, lalu membeli tanah tukang tembikar seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Gubernur itu bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya, "Adakah engkau Raja orang Yahudi?" Yesus berkata, "Begitulah seperti katamu." ketika dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, dia tidak berkata suatu apa. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka? tetapi Yesus tidak berkata sepatah pun.
sehingga amat heran Gubernur melihatnya. Pada waktu perayaan, lazimnya Gubernur membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. Pada masa itu ada seorang banduan yang terkenal jahatnya, bernama Barabas. Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, Yang mana kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu? Barabas atau Yesus yang dipanggil Kristus? Gubernur itu tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya karena iri hati. Ketika Pilatus sedang duduk di atas kerusi penghakiman, istrinya berkirim pesan kepadanya. Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah. Hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi karenanya. Tetapi ketua-ketua imam dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh. Gubernur itu berkata kepada mereka, Yang mana antara dua orang ini kamu mau aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu? Mereka menjawab, Barabas! Pilatus bertanya kepada mereka, Jadi, apa yang harus kubuat dengan Yesus yang dipanggil Kristus? Kesemua mereka berkata kepadanya, Salib. Selepas hari Sabat, ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang seorang lagi pergi melihat makam Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari surga lalu menggulingkan batu yang menutup makam itu dan duduk di atasnya. Wajahnya laksana kilat dan pakaiannya seputih salji. Para pengawal menggeletar ketakutan apabila melihatnya, lalu menjadi seperti orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalib. Dia tidak ada di sini, karena dia telah bangkit semula, seperti yang dikatakannya. Marilah, lihat tempat dia dibaringkan dahulu. Kemudian, segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit daripada kematian. Dan dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya. Lihatlah, aku telah memberitahumu. Mereka pun keluar dari makam itu dengan takut dan amat gembira, lalu berlari untuk membawa berita itu kepada para murid Yesus. Dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus menemui mereka sambil berkata, Salam sejahtera. Lalu mereka pun mendekati Yesus dan memegang kakinya serta menyembahnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Jangan takut. Pergilah dan suruh saudara-saudaraku ke Galilea. Di sana mereka akan melihatku. Sementara perempuan itu sedang dalam perjalanan, beberapa orang pengawal tersebut masuk ke kota dan melaporkan kepada ketua-ketua imam apa yang telah terjadi. Setelah bermesyuarat dengan tua-tua, mereka memberikan sejumlah uang yang besar kepada askar-askar yang berkawal itu, serta berpesan, Beritahu orang, para muridnya datang pada waktu malam dan mencuri mayatnya, lalu dibawa pergi sewaktu kami sedang tidur. Kalau hal ini sampai ke telinga Gubernur, kami akan melembutkan hatinya dan kamu tidak akan diapa-apakan. Mereka menerima uang itu dan melakukan apa yang diarahkan. Cerita ini biasa disebarkan dalam kalangan orang Yahudi hingga sekarang. Kemudian murid Yesus yang 11 itu pergi ke Galilea, ke gunung yang telah ditetapkan olehnya. Di sana mereka melihatnya lalu menyembahnya. Namun demikian, ada antara mereka yang ragu. Yesus berkata kepada mereka, Segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman.